Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita dengar tadi dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yang disimpan dan direnungkan oleh Maria tentu adalah apa yang terjadi pada dirinya berkaitan dengan bayi Yesus yang dikandung dan dilahirkan dari rahimnya. Seputar perkandungan dan kelahiran bayi Yesus terdapat banyak hal yang tidak dimengerti oleh Maria. Namun ia tidak mengumbarnya, justru menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di hari pertama setiap awal tahun, gereja merayakan Santa Pron Maria, Bunda Allah. Ada banyak studi dan diskusi mengenai hal ini. Ada yang keberatan, bahkan ada yang menantang, dan ada yang mempermasalahkannya. Dari abad keempat sampai hari ini, perdebatan mengenai gelar Maria sebagai Bunda Allah bisa terus berlangsung. Namun Gereja Katolik Roma secara definitif memberi gelar Theotokos kepada Maria sejak abad keempat. Apa dan bagaimana gelar itu? Kita bisa mencari info. Sekarang bukan hanya buku, tetapi juga melalui internet pun ada begitu banyak informasi, termasuk juga tentang ajaran gereja kita tentang Bunda Maria. Lepas dari berbagai macam perdebatan yang terjadi itu dan mungkin berlangsung sedang dan mungkin juga akan terus berlanjut, yang jelas bagi kita bahwa bayi yang lahir dari kandungan Maria itu adalah putra Allah. Sangat jelas dikatakan dalam kitab suci. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkalnya. Juga sangat jelas sudah dinubuatkan berabad-abad sebelum Yesus lahir. Maka dengan demikian secara manusiawi saja, secara logika, akal budi saja, belum kita bicara soal iman, kita dapat menyatakan dengan jelas bahwa Maria adalah ibu Yesus, Bunda Yesus. Kalau Maria Bunda Yesus, maka Maria juga bunda kita. Kalau Maria Bunda Yesus dan Yesus kita percaya adalah Allah dan manusia, maka Maria adalah memang Bunda Allah. Maria Theotokos artinya yang membuat keilahian lahir. Maria
yang membuat Sang Sabda itu menjadi daging, menjadi manusia. Tanpa peran Maria mungkin lain cerita. Maka memang sekali lagi secara manusiawi, secara logik saja jelas Maria adalah ibu Yesus. Karena Yesus kita percaya adalah Tuhan yang menjadi manusia. Maka dia adalah Bunda Allah. Gereja mengimani bahwa Maria memungkinkan umat manusia mengalami keilahian sebagai berkat. Inilah sumber kekuatan bagi usaha orang-orang siapa saja yang berkehendak baik untuk mewujudkan kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau membagikan pengalaman rohani seorang teolog apologet yang bernama Scott Hahn. Mungkin ada kita yang sudah pernah membaca bukunya atau mendengar nama orang ini, Scott Hahn. Sebelumnya dia adalah jemaat Calvinis yang menganggap dirinya seperti Saulus yang menganiaya gereja perdana, dan dengan demikian dia juga menganiaya Bunda Maria. Semakin lama ia menganiaya Bunda Maria, bukan secara fisik tapi dengan pandangan, dengan pikiran dan sikapnya terhadap Bunda Maria. Semakin lama ia menganiaya Bunda Maria, ia juga semakin mencintainya. Selama bertahun-tahun ia menilai ajaran Katolik tentang Bunda Maria dan devosi kepadanya sebagai penyakit yang mematikan dalam diri orang Katolik. Ia menilai orang Katolik telah melecehkan karya sempurna Yesus dan merampas kemuliaannya. Itu pandangannya sebelumnya. Tetapi ketika ia mendalami Bunda Maria, ia menemukan bahwa ternyata Bunda Maria adalah karya sempurna Yesus Kristus dan pewahyuan teragung kemuliaannya. Ia tidak lagi mencuri kemuliaan Sang Putra Yesus Kristus, seperti bulan juga tidak mencuri sinar matahari. Itu yang dikatakan oleh Scott Hahn. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, yang diwartakan hari ini, bahwa melalui Maria para gembala mengalami sukacita karena kelahiran Mesias. Tidak hanya itu, mereka kembalilah sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, mereka saksikan dan alami secara nyata. Namun saudara-saudara terkasih, seperti kita ketahui, mereka bukan memuji dan memuliakan Allah karena Maria, bukan. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena bayi yang dilahirkan dari rahim Maria. Maria tanpa Yesus tidak berarti dalam sejarah keselamatan. Maria tanpa Yesus tidak mungkin diberi gelar Bunda Allah. Meskipun yang diperingati adalah Maria Bunda Allah, khususnya hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Namun sebenarnya yang menjadi sentral, yang menjadi pusat dalam gelar itu
adalah Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Bersama, di dalam, dan karena Yesuslah gereja memberi gelar kepada Maria, Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kiranya semakin jelas bagi kita, atau mungkin malah menambah kebingungan. Saya hanya coba dalam waktu yang sesingkat ini untuk sedikit memberikan gambaran dan ajaran gereja tentang Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Kita sebagai orang beriman tanpa Kristus juga tidak berarti banyak. Perayaan Bunda Maria sebagai Bunda Allah kiranya membantu kita untuk semakin beriman kepada Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Semoga kita juga memiliki hati Maria sebagai hamba untuk patuh setia kepada kehendak Allah secara khusus dalam perjalanan hidup kita dalam menjalani tahun baru 2022 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri menyatakan iman kepercayaan kita.